Hello Star, profesi pilot adalah profesi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Sebagai sebuah profesi yang menuntut keahlian atau skill dalam mengemudikan pesawat, seorang pilot harus bisa menempuh ujian resmi yang diadakan oleh sekolah penerbangan dan otoritas penerbangan. Keselamatan penumpang seluruhnya digantungkan kepada sang pilot, maka untuk menjadi pilot prosesnya tidaklah mudah. Pilot harus memiliki lisensi terbang. Lisensinya itu harus diperbaharui secara berkala. Jika pesawat baik-baik saja pada saat terbang, mungkin sang pilot bisa bekerja dengan santai. Namun jika ada masalah pada saat penerbangan, disitulah kepiawaian diharapkan. Sang pilot harus bisa mengatasi permasalahan untuk bisa menyelamatkan seluruh penumpang beserta awaknya. Seperti kisah-kisah heroik dan luar biasa yang akan kita bahas berikut ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasimu agar kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan info menarik dan penting dari RDV Story on the World. Pilot Kapten Robert Pearson, pesawat Air Canada, 23 Juli 1983. Pesawat Air Canada Boeing 767 terbang dari Montreal menuju Edmonton, Kanada. Pesawat tersebut dipiloti oleh Kapten Robert Pearson, membawa 61 penumpang dan 8 awak kabin. Di tengah perjalanan, Kapten Robert Pearson mendapati pesawat yang ia bawa kehabisan bahan bakar di ketinggian 41.000 kaki. Habisnya bahan bakar ini terjadi saat pesawat yang dibawa Kapten Robert Pearson sudah melakukan sekitar setengah perjalanan. Habisnya bahan bakar membuat semua mesin serta panel instrumen kokpit mati. Yang tersisa hanyalah instrumen penerbangan yang masih menyala karena baterai darurat pesawat. Instrumen itu hanya menunjukkan kecepatan pesawat dan lokasi pesawat di mana harus mendarat. Minimnya informasi tersebut tak membuat Kapten Robert Pearson menyerah. Dengan pengalaman penerbangan glider atau pesawat tanpa mesin, ia memutuskan melakukan pendaratan darurat di bekas markas Angkatan Udara Kanada. Sebenarnya, markas Angkatan Udara tersebut telah berubah menjadi arena drag race. Beruntung, pada hari itu tidak ada balapan. Pilot pun berhasil melakukan pendaratan darurat dengan baik dalam kondisi mesin pesawat mati. Seluruh penumpang beserta awak pun selamat. Lalu kenapa bahan bakar pesawat ini bisa sampai habis? Ternyata hasil investigasi mengungkapkan bahwa hal ini disebabkan karena kesalahpahaman saat pengisian bahan bakar. Kru yang memerintahkan pengisian bahan bakar membuat catatan jumlah bahan bakar dengan skala galon. Sedangkan tim yang mengisi bahan bakar menganggap itu adalah jumlah skala liter. Namun, beruntung kesalahpahaman kecil seperti itu tidak menimbulkan korban jiwa, berkat kehebatan pilot Robert Pearson. Pilot Abdul Razak, pesawat Garuda Indonesia. Pada 16 Januari 2002, sebuah kisah heroik terjadi di Solo. Saat itu penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA421 terbang dari Lombok menuju Yogyakarta. Pesawat tersebut dipiloti oleh Kapten Abdul Razak yang membawa 54 penumpang dan 6 awak kabin. Pesawat Boeing 737-300 itu terbang dengan jelajah ketinggian 31.000 kaki. Saat sudah dekat dengan Bandara Adi Sucipto, pilot pun menurunkan ketinggian pesawat di 18.000 kaki. Namun, saat menurunkan ketinggian, pesawat harus menembus badai dan hujan es. Setelah menembus 90 detik badai dan hujan es, tiba-tiba mesin pesawat mati. Pilot pun mencoba menghidupkan daya unit cadangan untuk menghidupkan mesin, namun tidak berhasil. Kemudian, saat melihat alur sungai Bengawan Solo, pilot pun mengambil keputusan cepat. Akhirnya pesawat mendarat di atas sungai Bengawan Solo.
tanpa menurunkan roda dan tanpa menjulurkan sayap. Berkat kepiawaian pesawat, seluruh penumpang pun selamat. Namun satu orang awak pesawat meninggal dunia akibat mengalami benturan. Setelah kejadian itu, KNKT pun melakukan penyelidikan. Kesimpulan penyelidikan itu memberikan masukan yang penting untuk produsen pesawat, yaitu untuk meningkatkan kemampuan mesin pesawat dalam menghadapi badai dan hujan es. Selain itu, masukan penting diberikan untuk maskapai penerbangan, yaitu untuk memperbaiki dalam pelatihan pilot untuk membaca radar cuaca. Namun, satu hal yang penting, bahwa pilot Abdul Razak melakukan hal yang sangat luar biasa. Pilot Kingsley Sullenberger, pesawat US Airways. Pada tanggal 15 Januari 2009, pesawat penumpang US Airways terbang dari Bandara LaGuardia, New York City, dengan tujuan Bandara Seattle, Tacoma. Pesawat tersebut dipiloti oleh Kapten Pilot Kingsley Sullenberger, atau lebih dikenal dengan Kapten Sully. Di dalam pesawat terdapat 155 penumpang, serta 5 awak pesawat. 2 menit setelah lepas landas, ketika pesawat mulai menanjak menuju ketinggian 3.200 kaki, tiba-tiba pesawat menabrak segerombolan burung. Naasnya, tabrakan itu menyebabkan kerusakan pada mesin. Bahkan, dikabarkan mesin pesawat Airways A320 itu mati. Pilot pun melaporkan kepada petugas Air Traffic Control. Oleh petugas menara kontrol, sang pilot disarankan untuk kembali mendarat di LaGuardia. Namun, atas berbagai pertimbangan dan dalam pengambilan keputusan yang cepat, Kapten Sully mengambil keputusan untuk mendarat di Sungai Hudson. Dengan keahlian, pesawat dapat mendarat darurat dengan mulus, sehingga badan pesawat tidak pecah ketika membentur permukaan sungai itu. Padahal, saat itu suhu sungai sangat dingin, yaitu -6 derajat Celcius. Di lain pihak, juga ada regu penjaga sungai yang sigap untuk datang menolong dan mengevakuasi seluruh penumpang. Maka, seluruh penumpang beserta awak pesawat pun selamat. Tim Komite Kecelakaan Transportasi Amerika Serikat pun melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi pada pesawat itu. Kesimpulan dari hasil investigasinya adalah memang ternyata kedua mesin pesawat sudah tidak berfungsi lagi. Dan pendaratan di Sungai Hudson adalah satu-satunya keputusan yang tepat untuk menyelamatkan seluruh penumpang. Jadi, putusan Kapten Sully adalah sangat-sangat tepat. Setelah kejadian itu, Kapten Sully mendapatkan banyak sekali pujian. Apa yang ia lakukan adalah sangatlah luar biasa. Ia pahlawan bagi penumpang dan awak kabinnya. Pilot Anwar Haryanto, pesawat Lion Air. 23 Februari 2009, pesawat Lion Air JT972 yang terbang dari Medan menuju Batam. Pesawat itu dipiloti oleh Anwar Haryanto, membawa 162 penumpang beserta 4 awak. Seharusnya sudah mendarat pada pukul 17.30 di Bandara Hang Nadiem, Batam. Namun, sesaat sebelum mendarat, roda depan pesawat tidak mau keluar. Pilot pun melaporkan kejadian tersebut ke petugas menara kontrol. Akhirnya diputuskan untuk mendarat darurat. Petugas di bandara pun melakukan semua persiapan untuk melakukan pendaratan darurat. Sementara di dalam pesawat suasana benar-benar panik. Pramugari mengumumkan situasi darurat dan meminta penumpang untuk tetap tenang. Sementara sang pilot terus mengendalikan pesawat untuk terus berputar-putar di sekitar bandara. Hal ini dilakukan sang pilot untuk menghabiskan bahan bakar demi meminimalisir ledakan. Pilot beberapa kali mencoba melakukan pendaratan darurat, namun gagal. Sampai akhirnya, pada pukul 18.30, pilot berhasil melakukan pendaratan darurat dengan baik. Tidak ada ledakan, hanya bagian depan pesawat nyungsep ke landasan. Namun, meski begitu, semua penumpang dan awak pun selamat. Petugas di bandara pun telah siap melakukan evakuasi dengan segera. Kapten Anwar Haryanto pun mendapat penghargaan dari Gubernur Riau saat itu.
Kapten Tadeusz Wrona, Lot Airlines Polandia. Pada 1 November 2011, pesawat Boeing 767 penerbangan Lot Airlines Polandia yang dipiloti oleh Kapten Tadeusz Wrona mengalami pendaratan di atas perut pesawat yang menjalani rute dari New Jersey. Kapten Tadeusz Wrona menemukan masalah roda pendaratan gagal dikeluarkan sekitar setengah jam setelah bertolak dari Bandara Newark, New Jersey, Amerika Serikat. Pesawat kemudian dibawa berputar-putar di atas Bandara Warsawa selama sekitar 1 jam sebelum menurunkan ketinggian. Hal ini dilakukan untuk terus mencoba mengeluarkan roda pendaratan pesawat guna untuk menghabiskan bahan bakar untuk meminimalisir risiko kebakaran. Kemudian, pramugari memberitahukan bahwa kemungkinan akan ada api saat pendaratan. Dan saat itu penumpang mulai panik. Setelah 1 jam berputar-putar di atas Bandara Warsawa, pesawat itu terpaksa dilakukan pendaratan darurat. Meski begitu, Kapten Tadeusz Wrona berhasil mendaratkan pesawat begitu mulus, meski tanpa menggunakan roda pendaratan. Dengan kejadian ini, 231 penumpang dan awak pesawat pun selamat. Suksesnya pendaratan darurat ini membuat Kapten Tadeusz Wrona mendapatkan penghargaan dari Presiden Polandia, Bronisław Komorowski. Oke, sekian ya video dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Thanks for watching.